kita diminta untuk mengirimkan scan KTP. Nah, di situ pada saat KTP kita buram, tidak terdeteksi, atau ada huruf-hurufnya yang tidak terbaca, itu akan jadi masalah. Kita akan ditolak terus, ditolak terus. 3 kali ditolak, kita harus mengajukan banding. 1 bulan hasil banding baru keluar, dan itu pun belum tentu diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengguna YouTube dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, ya, dan keberkahan dari Allah. Dan wabil khusus, saya ingin mengajak kepada sahabat semua, siapapun yang menonton video ini, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan bencana yang menimpa dunia saat ini, yaitu pandemi COVID-19, segera berakhir dan segera enyah dari muka bumi ini, sehingga kita semua bisa kembali beraktivitas, bisa melanjutkan kembali berkarya, bekerja. Oke, sahabat-sahabat semua, pada video kali ini kami ingin mengulas sedikit tentang monetisasi channel YouTube. Saat ini alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada sahabat-sahabat sekalian yang sudah mendukung Simalaba Fishing. Hari ini Sabtu, tanggal 9 Januari 2021, Simalaba Fishing sudah memenuhi syarat untuk mengajukan monetisasi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, saya ingin cerita sedikit bahwa Simalaba Fishing ini sebenarnya dibuat channelnya sudah cukup lama ya, sudah 1 tahun. Kemudian setelah dibuat, kita hanya mengupload ya beberapa video tidak terlalu serius gitu ya. Dan mulai dibangun benar-benar serius dibangun channel ini itu di bulan Mei tahun 2020 yang lalu. Ya lebih kurang sekitar 7 sampai 8 bulan lah ya hingga hari ini ya, sekitar segitu. Dan buah dari sebuah keseriusan adalah keberhasilan. Dan di dalam membangun channel ini kami menggunakan cara-cara yang natural. Fokus kami adalah banyak video berkarya yang mengandung unsur-unsur edukasi, informasi, dan tentunya hiburan. Kami tidak ingin channel ini dibangun dengan menggunakan cara-cara yang tidak sehat, oke? Dan ini adalah channel kedua kami yang masuk monetisasi. Teman-teman sekalian, langsung saja di sebelah sini ya, kawan-kawan. Oke, sahabat-sahabat semua, kita langsung saja masuk ke YouTube Studio. Nah, ini nih channel Simalaba Fishing saat ini subscribe-nya itu 1085. Alhamdulillah ya, sudah di atas 1000. Kemudian waktu menit menonton, penayangan, penambahan subscriber semuanya juga alhamdulillah performanya cukup bagus. Kemudian jumlah video saat ini kami upload sebanyak 130 video. Kita langsung saja masuk ke Google. Kemudian di situ kita masuk ke YouTube Desktop atau YouTube Dashboard ya. Nah, kita pilih yang paling atas yaitu youtube.com dan kita lanjut ke studio. Ini adalah langkah-langkah untuk monetisasi sebuah channel ya. Nah, di sini sebelum kita masuk monetisasi, ada baiknya dulu teman-teman sekalian kita cek dulu copyright-nya. Nah, copyright itu sangat perlu kita perhatikan. Kenapa? Apabila di dalam channel tersebut mengandung klaim hak cipta, maka pengajuan monetisasi itu akan sulit sekali atau tidak bisa diterima ya. Nah, setelah copyright di sini dinyatakan aman, baru kita masuk ke monetisasi dengan klik icon dolar di situ. Nah, seperti ini sahabat-sahabat semua tampilan daripada Simalaba Fishing. Alhamdulillah saat ini jam tayangnya itu 4011 jam dengan jumlah subscriber kalau yang terdata di YouTube Desktop ini itu sebanyak 1080. Memang tidak sama ya jumlahnya antara YouTube Desktop dengan YouTube Studio ya. Kita tidak tahu ya seperti apa sistem kerjanya. Tapi secara keseluruhan ini sudah memenuhi syarat untuk mendaftar. Teman-teman sekalian, langkah selanjutnya kita akan mengklik daftar sekarang, yaitu tulisan yang berwarna biru tersebut, sehingga kita akan dibawa pada tampilan seperti ini. Seperti ini, sahabat-sahabat sekalian. Langkah pertama, tinjau persyaratan program partner. Maksudnya seperti ini.
Jadi sebelum kita melakukan monetisasi, mengajukan monetisasi, itu kita tinjau dulu. Termasuk yang tadi ya, klaim hak cipta. Siapa tahu kita misalkan lagi bikin konten, tiba-tiba ada suara musik di belakang yang tidak kita sadari dan jelas terdengar sehingga terdeteksi oleh robotnya YouTube. Dan itu bisa mengakibatkan konten tersebut terkena copyright. Itu jangan sampai terjadi. Dan pengalaman kami, monetisasi itu juga bisa terhambat apabila kita melakukan 2 kali upload. Maksudnya seperti ini, kita punya video, kita upload di satu channel, tiba-tiba kita merasa nih, nggak ada viewernya, kita upload lagi di channel yang lain. Itu tidak boleh, karena nanti akan menghambat pada saat kita mengajukan monetisasi. Juga pelanggaran-pelanggaran yang lain, seperti misalnya pornografi, narkoba, dan segala macam. Nah, itu harus kita patuhin dulu. Itu untuk langkah pertama. Kalau itu semua udah oke, kita tinggal klik mulai. Oke ya, nantinya. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu. Setelah langkah pertama, nanti kita akan dibawa pada langkah kedua. Langkah kedua itu kita setelah langkah pertama selesai, kita masuk ke langkah kedua, yaitu mendaftar akun Google AdSense. Nah, untuk si Malaba Fishing sendiri tidak akan mendaftar akun Google AdSense lagi, karena sebelumnya kita sudah memiliki akun Google AdSense ya. Dan channel yang pertama kita itu sudah tertaut. Nah, ini channelnya teman-teman. Oke, nah sehingga untuk channel kedua ini kita tinggal menautkan saja pada akun Google AdSense yang sebelumnya, termasuk verifikasi ID, KTP, dan segala macam kita udah nggak pakai lagi. Kita nggak perlu nunggu PIN lagi, kita nggak perlu masukin nomor rekening lagi, itu nggak lagi. Jadi kita tinggal kita tautkan, keluar iklan, kita sudah mulai bisa menghitung penghasilan. Dan selanjutnya penghasilan tersebut akan diakumulasi, ditambahkan dengan penghasilan pada channel yang utama, dia akan otomatis masuk ke dalam saldonya Google AdSense, sehingga setiap tanggal 15 itu biasanya akan muncul tuh saldo Google AdSense-nya. Di tanggal 21 itu akan ditransfer ke rekening kita ya dari sana, sehingga di tanggal 22 itu kita udah bisa tarik uangnya. Biasanya sih pengalaman kami seperti itu ya, untuk yang kemarin ya. Setelah kita klik mulai, maka kita akan dibawa pada tampilan seperti ini. Ya, ini seperti ini. Di sini teman-teman sebaiknya membaca ya, termasuk di situ ada persyaratan usia. Apabila misalkan kita pada saat mendaftar itu usia masih di bawah 18 tahun, maka kita diminta untuk orang tua atau wali kita yang terdaftar di situ namanya. Kemudian teman-teman bisa scroll terus ke bawah, scroll ke bawah ya. Di bawah itu nanti akan ada 2 kolom yang kita diminta untuk mencentang, ya kan? Kalau apabila belum dicentang 2 kolom itu, maka kita tidak bisa klik berikutnya ya. Ya, teman-teman lihat di paling bawah nanti kan pada lembar akhir. Nah, itu di situ ada 2 buah yang dicentang ya. Kemudian selanjutnya kita klik. Setelah dicentang 2 itu, kita klik setujui persyaratan, maka kita akan dibawa pada laman sebelumnya. Oke, setelah dicentang, nah dia akan loading ya. Kita tunggu. Oke, kita tunggu seperti apa dia hasilnya. Harap bersabar ya, sahabat-sahabat sekalian. Memang seperti ini prosesnya. Ketika kita sudah mengiyakan persyaratan dan kita klik berikutnya, maka sebenarnya proses pengajuan monetisasi itu sudah berjalan gitu. Kita lihat biasanya dia akan terjadi dalam beberapa detik ya, atau sampai 1 menit. Nah, seperti ini sahabat-sahabat sekalian. Langkah 1 di situ dijelaskan selesai. Artinya langkah 1 kita sudah oke. Kemudian langkah 2 untuk si Malaba Fishing itu di situ selesai. Kenapa? Karena dia sudah otomatis tertaut pada channel utama. Tapi bagi sahabat-sahabat sekalian yang belum pernah mengajukan monetisasi, artinya Gmail-nya itu baru 1 channel yang mengajukan monetisasi, maka sahabat-sahabat sekalian di langkah kedua ini akan mengklik mendaftar Google AdSense. Nah, di sana nanti diminta untuk memasukkan nama, kemudian alamat, nomor handphone, apalagi ya, alamatnya tentunya lengkap ya. Dan masukan dari kami, pada saat memasukkan alamat itu harus sama persis dengan KTP.
Dan pada saat membuat buku rekening tabungan, itu nama di rekening tabungan serta alamatnya juga samakan dengan KTP. Dan upayakan kartu tanda penduduk atau SIM, ID card, bisa juga menggunakan paspor, itu yang benar-benar dia masih smart, artinya tidak buram. Kenapa? Kalau buram lebih baik kita segera ganti deh, bikin dulu. Bagaimana caranya? Karena nanti akan masalah pada saat kita mengirimkan scan ID card. Nanti ketika teman-teman sudah terkumpul $10, nanti akan dapat pemberitahuan dari YouTube, kita diminta untuk mengirimkan scan KTP. Nah, di situ pada saat KTP kita buram, tidak terdeteksi, atau ada huruf-hurufnya yang tidak terbaca, itu akan jadi masalah. Kita akan ditolak terus. 3 kali ditolak, kita harus mengajukan banding. 1 bulan hasil banding baru keluar, dan itu pun belum tentu diterima. Oke? Jadi sebaiknya masalah KTP jangan disepelekan. Jika sahabat-sahabat sekalian serius untuk menjadi seorang konten kreator, persiapkanlah ID card sebaik mungkin. Yang baru, yang dia rapi, tulisannya terang. Karena nanti pada di-scan itu tidak boleh ada pembiasan cahaya di situ. Masalah pembiasan cahaya. Oke sahabat-sahabat sekalian, untuk simak laba phishing sudah beres langkah kedua. Langkah ketiga ini adalah proses. Jadi kita para YouTuber diminta untuk menunggu. Biasanya bisa 1 minggu, setengah bulan, 3 minggu, bisa mencapai 1 bulan. Juga di sini dijelaskan ya, seperti ini penjelasannya. YouTube akan meninjau channel Anda untuk memastikan bahwa channel mematuhi kebijakan monetisasi. Langkah ini akan dimulai secara otomatis setelah Anda menyelesaikan 2 langkah di atas. Ya kan, 2 langkah di atas ini sudah diselesaikan. Sehubungan dengan kondisi global saat ini, mungkin akan terjadi keterlambatan pada proses peninjauan pengajuan. Oke, selanjutnya setelah setengah bulan mudah-mudahan sudah muncul iklan. Ketika muncul iklan, kita tinggal setting. Untuk video-video yang panjang, yang berdurasi 8 menit ke atas, kita bisa letakkan 1 iklan di awal, di tengah, dan di akhir. Nanti metode setting iklan saya pikir sahabat-sahabat semua sudah jauh lebih paham ya. Kini sini kami hanya mereview saja. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita off dulu ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi rekan-rekan yang sama seperti kami masih pemula ya. Masih belajar, masih harus banyak belajar lagi bagaimana video grafis yang baik, kemudian bagaimana menghasilkan konten-konten yang memiliki nilai edukasi, informasi, hiburan, yang tidak menyinggung sara, tidak menyinggung atau menyudutkan banyak orang, seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih karena sudah mendukung Simak Laba Phishing sehingga bisa mengajukan monetisasi hari ini. Demikian review singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.